Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم وفقنا على حسن القيام وحسن الصيام اللهم وفقنا على حسن الصيام وحسن القيام واجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر المبارك إيمانا واحتسابا اللهم اجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم إيمانا واحتسابا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah alamin. Jemaah kekasih Allah yang masih sabar duduk sejenak bersama surah Al-Falaq ya. Kita lanjutkan bersama Tafsir Al-Munir karya ulama terkenal Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Sebelum itu kita lihat sedikit ayat yang kita dengar dalam salat tadi, surah At-Tin. Dalam surah At-Tin manusia ada dua golongan. Dalam surah At-Tin manusia ada dua golongan. Senang nak memilih. Pilihlah, jangan salah pilih. Pertama dikatakan di sana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Allah sudah menciptakan manusia ini bagus kejadiannya. Asal kejadiannya bagus, proses kejadiannya dalam rahim bagus, setelah lahir diazankan, dikamatkan, diajar syahadah ya, baru keluar dari perut ibunya diajar syahadah, sebelum diantar ke kubur disolatkan ya, subhanallah, dalam kubur diajar lagi ya, dah masuk kubur diajar lagi. Subhanallah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagus sudah asal kejadian manusia itu, tetapi ternyata yang tak ingat kepada asal kejadiannya, yang lupa asal kejadiannya, yang lupa matlamat hidupnya, summa radadnahu asfala safilin. Ramai manusia itu yang jatuh terpuruk sedalam-dalamnya. Berapa manusia yang jauh dari Allah dan tidak merasa kehilangan? Subhanallah. Berapa ramai manusia yang jauh daripada Al-Quran tapi tidak merasa kekurangan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illalladzina amanu. Terkecuali mukmin yang beramal saleh. Jadi dari ayat ini kita sudah sering menyebutkan tujuan hidup kita tuh beriman dan beramal saleh. Subhanallah. Dalam surah Al-Qadar pula, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ayat ini secara garis besarnya mengangkat nilai malam qadar, Lailatul Qadar. Orang Melayu cakap malam Lailatul Qadar katanya ya. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ulama memperkirakan 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada surah At-Tin tadi, illadzina amanu wa amilus salihat, orang beriman dan beramal saleh akan mendapat ganjaran yang tidak putus, ghairu mamnun. Ini kalau kita rujuk buku merebut pahala ya. Orang yang taat itu hari-hari boleh merebut Lailatul Qadar. Hari-hari boleh merebut nilai Lailatul Qadar, bukan bulan Ramadan saja. Ini silapnya orang kita. Dipikirnya Lailatul Qadar itu bulan Ramadan saja. Maka ia bersungguh-sungguh nak merebutnya. Lepas Ramadan nanti tidak ada lagi. Kata ulama, nilai Lailatul Qadar itu sepanjang tahun. Bila kita rujuk nanti buku merebut pahala kalau ada masa ya. Itulah kaitan antara surah Tin dengan surah Al-Qadar. Sekarang kita balik kepada
karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Kemarin ada di sini ru'yah Jibril terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas dalam surah Al-Falaq ini dia tak sebutkan teks hadisnya. Sepatutnya ya hadis ru'yah ini patutnya dinyatakan ya paling kurang teks hadisnya, itu terjemahan saja. Jadi itu maka kita ketengahkan di sini teks hadis ru'yah yang diambil pada kitab Sahih Muslim. Ini riwayatnya ya daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam kertas ya, bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Malaikat bertanya, "Wahai Muhammad, adakah kamu ini merasa kesakitan?" Waktu Rasulullah memang sakit ya. Jawab baginda, "Iya." Lantas Jibril meru'yah baginda dengan nilai Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfika Bismillahi arqika. Ini ru'yah Jibril, doa kesembuhan yang dibaca Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi ayo kita baca, ambil berkat, mudah-mudahan nanti bila kita amalkan keberkatannya lebih luas lagi ya. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin. Allahu yashfika Bismillahi arqika. Serentak saja dibaca ya, pelan-pelan. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin. Allahu yashfika Bismillahi arqika. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin. Allahu yashfika Bismillahi arqika. Inilah doa yang dibaca Jibril kepada Rasulullah SAW semasa Jibril alaihissalam meru'yah baginda Rasulullah SAW. Dengan Bismillah saya meru'yahmu. Dengan Bismillah. Apa arti dengan Bismillah? Dengan memohon perlindungan Allah. Apa arti Bismillah? Dengan memohon perlindungan, bukan dengan nama saja. Bukan, Bismillah itu bukan dengan nama Allah, dengan limpah kurnia Allah, dengan pertolongan Allah. Bila kita nak start kereta, kita nak drive, Bismillah kita start dengan pertolongan Allah, dengan limpah kurnia Allah, dengan penjagaan Allah. Itu artinya bukan hanya dengan nama Allah saja ya, dengan pertolongan, dengan rahmat, dengan limpah kurnia, dengan kekuasaan Allah. Dengan Bismillah saya meru'yahmu dari segala yang menyakitimu, dari segala kejahatan jiwa atau mata si pendengki. Semoga Allah menyembuhkan. Dengan Bismillah saya meru'yahmu. Ini maknanya. Kadang-kadang orang tuh ada masalah kesehatan, dia mau diru'yah, tetapi faktor penyebab ru'yah tidak diterima dilakukan. Ini maka kita kemukakan dalam satu penulisan ya. Maka kita kemukakan di sini ada beberapa faktor menyebabkan ru'yah tadi terhijab. Diru'yah tapi tidak dapat apa yang dihajatkan oleh pesakit. Di sini tertera ada 8 faktor. Jadi perlu juga diketahui ya. Jangan nanti ada anak bermasalah, keluarga bermasalah lalu diru'yah, maka kita perlu perhatikan yang 8 faktor ini. Dalam satu penulisan diambil ya. Pertama, jika hati pesakit bergantung kepada selain Allah. Kalau ada dalam hatinya selain Allah, mungkin dokter, mungkin doa, mungkin air yang dapat menyembuhkan, bukan hanya Allah, bukan Bismillah, tapi bergantung kepada dokter, bergantung kepada faktor-faktor lain, maka itu menghalang ru'yah tadi terkabul. Masih menunggu kesembuhan dari Allah dan dari selain Allah. Berarti Allah dan selainnya, itu masalah ya.
Kita hanya kepada Allah saja. Bismillahi arqika, hanya dengan bismillah lah saya meru'yahmu. Kedua, kadang-kadang membaca zikir yang bukan syar'i, yang tidak terdapat dalam Quran dan hadis katanya. Nah, kalau masih ada dalam Quran dan hadis, kita utamakan Quran dan hadis. Yang ketiga, kurang tekun membaca zikir pagi petang, zikir tidur, kurang iltizam dengan zikir-zikir ini. Sepatutnya orang Islam zikir pagi petang karena baca, wirid pagi petang karena baca, penghulu istighfar karena baca pagi petang. Dalam kita bicarakan surat Al-Falaq dan Ikhlas kemarin, paling kurang surah Ikhlas, Falaq dan Anas dibaca pagi, dibaca petang. Ada lagi galakan dalam hadis menyuruh kita membaca lepas salat. Ada lagi yang hadis yang kita bincang kemarin menggalak kita membaca 3 surah ini, 3 kul ini sebelum tidur. Begitulah. Jadi benda ini karena dibuat bukan waktu sakit saja baru dia mau diru'yah, kemudian pagi petang dia lupa kepada zikir. Itu tidak selaras ya. Keempat, kedangkalan kefahaman terhadap makna doa zikir yang dibaca yang dijadikan pertahanan. Karena faham, itu maka kita belajar surah An-Nas, belajar surah Al-Falaq, belajar surah Ikhlas. Orang itu karena faham. Hanya mendengar bacaan, bukan dia sendiri yang membaca. Kadang-kadang orang itu mendengar bacaan saja, sama ada orang lain membacanya ataupun melalui rekaman. Kadang-kadang melalui rekaman radio, dikira dah ru'yah sudah tuh, dia tak baca. Subhanallah. Ada teringat kisah dulu di Malaysia ya, seorang pesakit mengeluh sakit, lalu menjumpai seorang perawat. Ini yang sakit ini perempuan, dah banyak dia berubat, sakitnya balik-balik, sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh. Tiba di giliran seorang perawat, dia bincang, dia runding dengan makcik ini. Makcik kalau mau sembuh, saya boleh baca, boleh ru'yah, tapi nanti tidak bertahan lama, nanti makcik akan sakit lagi. Karena makcik sendiri tidak membaca pendinding. Maka si perawat itu mencadangkan supaya si pesakit membaca Qul Huwallahu Ahad saja, 1 surah saja. Coba baca, dia tes dulu bacaan Fatihahnya bagus, ayat kursinya fasih. Kemudian beginilah makcik kalau mau sembuh, coba makcik meru'yah diri sendiri dengan membaca suratul Ikhlas. Cadangan si perawat ini tidak ada dalam hadis ya, teksnya tidak ada, tapi maknanya itu adalah dicadangkan oleh si perawat makcik yang sudah lama sakit sembuh, sakit sembuh, lalu dicadangkan membaca suratul Ikhlas 10 menit sebelum salat, 10 menit sesudah salat, 5 kali salat 1 hari. Makcik tadi yakin, oh baiklah katanya, diamalkannya 10 menit duduk di atas sejadah sebelum azan berkumandang. Di awal waktu dia solat, lepas solat dia duduk 10 menit lagi membaca suratul Ikhlas. Paling kurang ikut bacaan makcik itu, paling kurang yang 10 menit itu paling kurang dia dapat 100 sebelum solat, 100 sudah solat, sudah 200. 5 kali solat 1 hari, dah 1000 1 hari suratul Ikhlasnya. Subhanallah. Nanti kita akan sebut lagi semasa membaca suratul Ikhlas nanti ya. Kita baru surat Falaq, Anas dengan Falaq. Nanti bila kita mengulaskan suratul Ikhlas, kita akan sebut benda ini juga insyaallah. Lalu dibacanya sembuh makcik tadi. Kemudian perawat tadi berjumpa dengan keluarga makcik itu. Macam mana makcik itu? Wah, makcik sudah sembuh, sudah sehat seperti awal, seperti dia sebelum sakit. Sekarang katanya lidahnya tidak berhenti membaca suratul Ikhlas. Bukan hanya sebelum salat, sesudah salat saja lagi, sepanjang masa dia baca katanya. Subhanallah, dia sudah keenaan, sudah enak membaca suratul Ikhlas. Subhanallah. Nanti kita akan ulas tentang fadilat suratul Ikhlas semasa kita membincangkan suratul Ikhlas biiznillah taala. Baik. Nomor 5 tadi dia hanya mendengar bacaan doa, bukan dia sendiri yang baca. Kadang begitulah silapnya.
dia minta diruqyah, dia mendengar kaset, entah macam mana ya, itu enggak betul katanya, itu penghalang. Yang keenam, malah terkadang dalam dirinya sudah bersarang penyakit. Sebelum dia diruqyah dah penyakit dah bersarang di dalam. Tidak sah lagi bahwa pencegahan awal lebih baik dari pengobatan. Kenapa penyakit bersarang dalam dirinya? Karena dia tidak protek dirinya dengan zikir-zikir syar'i yang disebut tadi dalam poin nomor 3. Kurang tekur membaca zikir pagi petang. Seterusnya merasa ingin cepat sembuh. Dia naiknya bila dibaca satu kali baca dah sembuh. Oh, itu silap. Kalau begitu mindanya panggil ustadz, panggil peruqyah, panggil perawat ya. Maunya satu kali dah hilang penyakitnya. Itu minda itu jangan ada dalam kepala kita. Yang menyembuhkan Allah ya. Jika tidak, koma di situ ya. Jika tidak, koma di situ. Jika tidak, dirinya merasa gundah. Malah nanti tidak percaya kepada perawat. Apa ini katanya? Tidak ada kesannya ataupun lambat. Tidak boleh. Sebegitu ya. Sikap sebegini memang sangat bercanggah, khasnya bagi yang sudah lama menderita sakit. Yang ke-8, ini bahaya sekali ya. Poin yang ke-8 ini sangat susah sekali ini. Timbunan dosa dan kemaksiatan memang penyebab kesan ruqyah lemah ataupun melenyapkan pengaruh ruqyah. Kalau kita masalah ada kesehatan, kita ingin berubah, kita ingin apa, cobalah bertaubat kepada Allah. Banyakkanlah istighfar. Ingatlah bahwa penyakit yang datang itu, musibah yang menimpa itu, puncanya adalah dosa. Kita ada sebut ayatnya dalam surah Asy-Syura itu ya. Boleh dirujuk, dan orang yang sakit dia kena tahu surah ini ya. Dia kena tahu. Kalau dia tak tahu, kalau jauh dari panduan Al-Quran, macam mana dia ingin berubat dengan ruqyah syar'i. Boleh dilihat halaman 486 surah Asy-Syura ayat 30. Surah sudah sering disebut dalam tazkirah dalam kultum ya. Halaman 486 surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Setiap musibah yang menimpa kamu itu, kalau kamu sakit, keluarga sakit, istri sakit, dan lain-lain, fabima kasabat aidikum, itu adalah disebabkan perbuatan kamu sendiri, tangan menyencang, bahu memikul. Itu pun wa ya'fu an katsir, kebanyakan dosa kamu diabaikan Allah. Artinya apa? Bila musibah datang, yang mengundang musibah itu dosa. Sebenarnya Allah tak kira dosa orang itu semuanya. Kalau Allah kira semuanya, habis orang itu. Habis semuanya. Wa ya'fu an katsir, kebanyakan dosa manusia dimaafkan Allah. Itu maka di bulan Ramadan kita disunatkan membaca doa Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Aisyah saat bersama Rasulullah SAW pernah menanya baginda, kalau saya berada di malam Lailatul Qadar, kalau saya terjumpa Lailatul Qadar, apa seharusnya saya minta? Kata Rasulullah, mintalah al-afu. Inilah ayatnya. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dosa kita. Itu yang kita minta dalam duduk antara dua sujud. Wa'afini wa'fu anni. Yang 8 itu ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang 2 terakhir itu bacalah banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Bacalah dalam sujud, bacalah di luar sujud, bacalah waktu kita ingin meruqyah saudara keluarga yang masalah kesehatan. Ayo kita wirid baca 100 kali. Allahumma afina wa'fu anna, Allahumma afina wa'fu anna. Contohnya lah ya, duduk sebelum diruqyah minta al-afu dulu. Karena afu itulah yang mencegah penyakit. Afu itulah yang mencegah bala.
Afu itu yang mencegah bencana. Patutnya kalau kita risau terhadap bala COVID-19, kita karena membudayakan doa ini, Allahumma afina wa'fu anna, Allahumma afina wa'fu anna, baca setiap kali sujud, insyaallah Allah akan melindungi orang itu ya. Jangan hanya di luar salat, jangan ada sesudah salam, sesudah berwirid doanya panjang, dalam sujud dia lupa berdoa, padahal doa yang paling mustajab adalah dalam masa sujud. Ayo kita baca 10 kali. Allahumma afina wa'fu anna, 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 innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Besok kita lanjutkan lagi. Jadi hari ini kita fokus kepada doa ruqyah yang digunakan Jibril untuk meruqyah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, setelah diruqyah oleh Jibril, perasaan baginda sehat walafiat seperti sebelumnya. Mudah-mudahan doa ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin, Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin, Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin, wa hafazna min kulli su' wa hafazna min kulli makruh, fallahu khairun hafiza, fallahu khairun hafiza wa warhamur rahimin. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis, Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain, fahfazna bima hafizta bi ibadakas salihin, Allahumma hafizna bima hafizta bi awliya'akal muttaqin, Allahumma hafizna bima hafizta bi awliya'akal muqarrabin ya mujibas sa'ilin, waktub lana kullal khair, Allahumma aktub lana kullal khair, Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, wa munna 'alaina bisiyami ramadhana wa biqiyami imana wa ihtisaba, Allahumma munna 'alaina bisiyami ramadhana wa biqiyami imana wa ihtisaba, Allahumma munna 'alaina bisiyami ramadhana wa biqiyami imana wa ihtisaba, waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina, waghfir warham amwatal muslimin, Allahumma ighfir warham amwatal muslimin, wahfiz ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, Allahumma arhamna idza ma sirna ila ma saru ilaih, Allahumma arhamna idza ma sirna ila ma saru ilaih, Allahumma arhamna jami'an idza ma sirna ila ma saru ilaih, waj'al qabrana wa iyana wal muslimina raudatan min riyadil jannah, Allahumma ij'al qabrahum wa iyyana wal muslimina raudatan min riyadil jannah, Allahumma ij'al qabrana wa iyyahum wal muslimina raudatan min riyadil jannah, wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin, taqabbalallahu minkum.